Hosana bagi Engkau di tempat yang maha kudus. Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu tanpa batas. Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada satu pun yang membanggakan kami selain kami sangat bangga memiliki Engkau Tuhan kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala hormat, puji, pujian, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Kau Tuhan penguasa tunggal satu-satunya di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu memenuhi setiap kami, biar Engkau bertakhta atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, baik kami menyampaikan isi hati Tuhan maupun setiap jemaat Tuhan mendengarnya. Urapan-Mu, kuasa roh pengertian, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Kami memiliki tanah hati yang subur Tuhan, sehingga benih itu dia boleh berakar, bertumbuh, dia berbuah dan buah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Selamat siang. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Roma 1. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Yang perikopnya Injil itu kekuatan Allah. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Nah, firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini adalah inti dari firman Tuhan yang ada dalam surat Roma sebenarnya Bapak Ibu ya. Inti dari semua surat ada dalam kitab Roma. Terus dalam ayatnya 16 firman Tuhan ini berkata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa Inggrisnya berkata bahwa sebab aku tidak malu terhadap Injil. Jadi ini versi Inggrisnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Rasul Paulus sangat mengenal apa yang terkandung di dalam kata Injil Bapak Ibu, bahwa Injil bukan sekedar ilmu, tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Injil adalah kekuatan Allah, kekuatannya Tuhan ya, Tuhan penguasa alam semesta yang berkuasa di bumi di sorga, kekuatannya adalah Injil. Ya Bapak Ibu ya, Injil adalah kekuatan Allah, kata firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi ayat 16 berkata Injil adalah kekuatan Allah. 17 di dalamnya nyata kebenaran Allah. Injil bukan sekedar ilmu, maksudnya Injil adalah nafas kehidupan. Injil adalah jiwa, Injil adalah spirit, roh. Bahkan Injil itu juga adalah kegairahan. Nah, Injil adalah nafas kehidupan yang memberikan kita kekuatan. Terus Injil itu sendiri adalah jiwa kita manusia. Kekuatan jiwa yang melegakan jiwa kita, kuasa spirit. Sehingga pada saat Injil tidak menjadi jiwa kita, Injil tidak menjadi kuasa yang mengubahkan, Injil tidak menjadi suatu kegairahan lagi bagi kita, maka Injil akan menjadi ilmu saja, ilmu pengetahuan yang tidak mengubahkan. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kehidupan kita, yang membawa perubahan, yang melegakan jiwa kita, yang membuat kita memiliki jiwa yang semakin hari semakin luar biasa. Injil membawa kuasa, adalah roh yang mengubahkan, bahkan menggairahkan. Nah, mengapa Rasul Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Bapak Ibu, di firman Tuhan di ayatnya 16 tadi yang versi bahasa Inggrisnya, kata Rasul Paulus, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena dia tahu banget Injil itu adalah kekuatan yang luar biasa dari segala kuasa yang ada, yaitu kekuatannya Allah. Dan Paulus tidak malu untuk menyatakan Injil.
Kenapa dalam Roma ini di ayatnya 16 Paulus berkata bahwa dia tidak malu di ayat pertama Bapak Ibu, karena pada saat surat Roma ditulis oleh Paulus, jemaat yang ada di Roma mengalami penganiayaan yang luar biasa. Beberapa anak-anak Tuhan di Roma pada saat itu mereka dianiaya, mereka menjadi jemaat yang minoritas, dan sehingga mereka dikucilkan, dianiaya, bahkan mereka kadang-kadang tidak berani, takut untuk menyatakan tentang Injil pada saat itu. Dan firman ini datang kepada kita pada siang hari ini supaya kita memiliki keberanian untuk menyatakan tentang Injil, tentang Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa, apakah itu teman sekolah kita, teman kerja kita, tetangga kita, atau setiap orang yang Tuhan pertemukan, yang Tuhan izinkan untuk kita kenal. Kita harus menyatakan tentang Injil, karena Injil ini kekuatannya luar biasa, dan jangan kita merasa wah aku udah memiliki Injil yang luar biasa dan kita merasa puas. Tapi Tuhan berkata bahwa kita harus berani menyatakan tentang Injil, tentang Tuhan. Bahkan itu menjadi amanat agung Tuhan Yesus, bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Itu amanat, itu perintah Bapak Ibu. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma pada itu, saya tidak perlu malu terhadap Injil. Jadi apapun kondisi kita saat ini, mungkin dalam keadaan yang penuh dengan tekanan SPBB, kita jangan merasa ini lagi COVID loh. Jangan ngomong-ngomong, memang sih ya, tetapi kalau memang ada kesempatan Tuhan izinkan untuk kita digerakin Roh Kudus untuk berkata bahwa Yesuslah Tuhan, Dialah adalah satu-satunya kebenaran, kita harus katakan. Jangan sampai keadaan seperti ini membuat kita untuk kita berdiam diri aja dan kita tidak bergerak untuk menyatakan tentang Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang mungkin keadaan begini. Roh-roh menakutkan, roh-roh maut menyerang banyak orang, akhirnya ketakutan luar biasa, bahkan kita ikut takut. Memang perlu kita ikutin protokol, tapi pada saat Roh Kudus berbicara untuk menyatakan tentang Tuhan, kita harus berani mengatakannya. Jangan sampai kita mengenal tetangga kita, teman kita, tiba-tiba besok dia sudah dipanggil Tuhan, padahal belum kenal Tuhan, dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan, dia sudah hilang dan kita akan menyesal gitu. Waduh, dia sudah meninggal dan dia belum kenal Tuhan. Nah, jadi mari kita tetap memiliki roh yang luar biasa untuk tidak malu menyatakan tentang Tuhan. Karena ada firman yang lain yang kita mau baca sama-sama untuk kita tidak malu menyatakan tentang Tuhan. Di Mazmur Markus 8 ayat 38, kita baca bersama-sama 2-3. Yesus Kristus sendiri pernah memperingatkan para muridnya untuk tidak malu karena dia atau perkataannya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada muridnya untuk tidak malu. Dan bahkan mereka tidak boleh takut tentang menyatakan tentang dia, yaitu Tuhan. Karena Kristus adalah firman itu sendiri Bapak Ibu ya. Karena 1 Yohanes 1 mengatakan pada mulai firman bersama dengan Allah dan firman Allah sendiri. Dan dia berkata kepada muridnya gak boleh malu, tidak boleh malu untuk menyatakan tentang dia dan perkataan Tuhan. Terus 2 Timotius 2:15 berkata Paulus menasihati Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Terus Markus 8 ayat 38 berkata bahwa sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ini beberapa firman Tuhan yang menyatakan kita jangan sampai takut, malu atau berpikiran yang aduh nanti aku dibilang apa ya. Nah, kita harus berani Bapak Ibu menyatakan tentang Injil, bahwa Injil kekuatan luar biasa, bahwa Injil itu adalah jalan kebenaran hidup Kristus sendiri. Di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini firman Tuhan ya Bapak yang mengatakannya. Terus Lukas 9:26 berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nah, ini firman-firman Tuhan, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, maka dari ini yang membuat Paulus sangat antusias dan tidak pernah malu Bapak Ibu. Dia berani mengatakan, ini adalah salah satu perintah yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, untuk kita menyatakan tentang Yesus kepada setiap jiwa. Jangan kita nyaman, kita punya teman yang belum mengenal Tuhan, terus kita berteman lama sekali, dan itu nanti akan ditanya pada saat kita bertemu dengan Tuhan.
Terus kamu kenal si ini, kenal sejak kapan? Udah lama. Terus kenapa kamu tidak pernah katakan tentang Injil, tentang Tuhan ke dia, dan kita diam-diam aja. Dan mungkin firman Tuhan datang kepada kita, apapun keadaan yang terjadi tidak membatasi kita untuk tetap menyatakan tentang Injil, Bapak Ibu. Kita jangan mengingat kita kembali bahwa tujuan utama Tuhan punya visi seluruh bangsa mengenal dia, mengenal Injil. Visi misi Tuhan yang besar ini adalah seluruh bumi mengenal Kristus. Dan inilah tugas bagi kita semua untuk kita menyatakan Injil kepada semua jiwa yang Tuhan percayakan. Mungkin jemaat Tuhan kita introspeksi diri kita merasa bahwa aduh itu bukan panggilan saya, aduh itu saya tidak bisa. Ingat bahwa bukan soal panggilan atau bisa dan tidak bisa, tapi adalah perintah untuk kita harus tetap nyatakan tentang Injil kepada setiap jiwa. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki Injil itu dalam kehidupan kita sehingga kita bisa membagikan hal itu kepada orang lain? Itu pertanyaannya. Jangan sampai kita sendiri kosong, kita gak punya isi, kita gak diisi oleh firman-firman Tuhan sehingga kita tidak bisa untuk ngomong karena kita kosong. Nah untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengisi hidup kita dengan firman-firman Tuhan. Roh Kudus akan menjadi penolong yang setia, menolong kita untuk kita mengerti firman sehingga kita terus mengisi hidup kita supaya kita juga bisa menyampaikan tentang Injil kepada setiap jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan dengan kita, yang Tuhan izinkan untuk kita nyatakan tentang Injil. Entah itu teman kita, sahabat kita, kenalan kita, siapapun. Nah kita punya target untuk kita, aduh Tuhan kalau bisa bulan ini ada satu orang atau per minggu lah. Minggu ini ada beberapa orang yang saya kasih tahu tentang Injil kepada jiwa-jiwa. Dan yang lebih sedihnya lagi banyak teman-teman yang belum kenal, yang ibarat belum kenal Tuhan terus kita nyaman. Kita harus minta Roh Kudus bagaimana cara berbicara. Terus pertama tadi kita harus isi dulu hidup kita dengan firman, kita baca firman Tuhan supaya kita bisa berbagi. Jangan sampai kita kosong, kita mau bagiin apa coba. Teman kita haus, ya aku ngasih terus kita kasih. Aku kosong kan gak mungkin. Nah jadi kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan supaya kita juga bisa berbagi kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Terus terkadang ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari kita mungkin rindu untuk baca Alkitab, tapi tiba-tiba kita mengantuk dan kita jadiin suatu alat untuk kita tidur. Banyak teman-teman yang bilang gini, saya kalau tidur tahu nggak katanya kenapa? Kalau saya gak bisa tidur saya baca Alkitab gitu. Kalau saya baca Alkitab langsung ngantuk, waduh sedih banget ya. Tapi jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kita baca buku cerita melek gitu, gak tidur. Kita baca apa lagi? Melek. Baca apa lagi? Baca status orang, lebih melek lagi. Baca lagi apa lagi? Facebook, lebih melek lagi. Pas baca Alkitab langsung ngorok, waduh sedih banget. Ya jangan sampai Alkitab menjadi alat untuk kita tidur. Banyak banget yang ngomong, iya kenapa ya kenapa? Saya pengen baca Alkitab. Baru satu ayat langsung tidur tahu. Dan kadang-kadang saya mikir kalau saya gak bisa tidur cara Alkitab. Waduh sedih banget tuh alat iblis ya. Yang akhirnya kita aman dengan kondisi seperti itu. Cari Alkitab baru tidur ya. Jadi kita harus mulai sekarang ini kita ingat bahwa kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa membagikan Injil kepada setiap jiwa yang Tuhan percayakan. Amin. Nah, Injil bukan hanya ilmu yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Tapi spirit, kuasa yang mengubah hidup kita seperti yang Tuhan mau. Ya, Injil atau firman Tuhan bukanlah hanya ilmu, sehingga banyak orang yang merasa hebat tentang firman Tuhan, bahkan dia merasa menguasai firman dari Kejadian sampai Wahyu, akhirnya menjadi alat perdebatan. Mulai berdebat dan akhirnya dia merasa sombong karena menguasai firman, ditanya dari segi apa dia bisa jawab. Bahkan ikut lomba-lomba ini, wah bisa gitu untuk mengadu pengetahuan tentang firman. Tapi sayangnya Bapak Ibu kalau orang seperti itu yang mungkin merasa sombong menguasai firman bisa, sayangnya firman yang dia miliki, Injil yang dia miliki tidak punya kuasa. Karena hanya menjadi ilmu pengetahuan yang dia hanya perdebatkan. Jadi firman Tuhan atau Injil itu harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Injil itu harus melegakan jiwa kita, harus membuat kita merasa bergairah lebih lagi kepada Tuhan. Harus mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita. Itu Injil sebenarnya. Kalau kita hanya menguasai aja dan kita hafal dan kita mengerti, itu hanya sebatas ilmu,
Akhirnya orang-orang seperti itu Bapak Ibu ya, dia pintar sekali untuk menjelaskan firman Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah, begitu-begitu aja. Ada orang yang mungkin gak terlalu menguasai firman, tapi dia mau sungguh-sungguh untuk menjadikan firman itu, ini adalah kuasa, kekuatan Allah. Terus dia terus minta, itu mengubahkan hidup, membuat dia kuat menghadapi tantangan apapun, membuat dia sukacita dalam segala hal, keadaan apapun tetap sukacita, bahkan mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, pada saat kita mulai bangkit Bapak Ibu ya, pada saat kita mulai bangkit, iblis mengatakan kamu munafik. Karena iblis mau kita menilai diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat. Nah, pada saat kita mungkin udah bergumul dengan segala hal-hal kedagingan kita ya, mungkin ada orang yang mungkin, aduh susah sekali aku untuk berhenti merokok ya, kenapa ya, saya pengen banget tapi gagal, bahkan saya puasa sampai sebulan, ada mungkin tapi tetap gitu, atau bergumul dalam hal kedagingan apalagi ya, mungkin pornografi, mungkin dia berusaha tapi masih terikat, apalagi ya terikat dalam hal ya mungkin hal-hal apalah Bapak Ibu sini tahu ya, pribadi kita masing-masing terikat dalam hal apa. Mungkin ada orang yang mungkin terikat dalam narkoba kali, banyak loh yang terikat narkoba, susah. Dan pada saat kita mulai bangkit, kita dengar firman Tuhan, yes Tuhan aku mau berubah. Terus kita ada orang-orang yang mungkin iblis memakai teman-teman kita berkata, sosokan lu, munafik lu, padahal kamu masih begitu. Nah terkadang itu pada saat kita melihat diri kita Bapak Ibu ya, pada kita melihat diri kita, itulah yang membuat akhirnya kita diintimidasi oleh iblis. Bahkan iblis berbicara, jangan munafik lu, sosok berdoa lu, rajin ke gereja, baru gak berubah. Nah itu intimidasi iblis pada saat kita melihat diri kita dan kita merasa gak layak. Dan akhirnya lama-lama kita mundur, akhirnya kita tidak bangkit. Nah untuk itu firman Tuhan yang Injil adalah kekuatan Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, berkata bahwa mari kita memandang Tuhan. Tetapi Allah kita melihat dan menilai diri kita berdasarkan apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi jangan kita memandang siapa kita, tapi mari kita memandang siapa Tuhan kita yang besar. Dialah juru selamat kita, dia sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Terus kita terus bangkit. Mungkin kita masih terikat, bangkit terus, pandang dia, dekatkan diri kepada Tuhan. Ambil Injil itu yang berkuasa itu, terus minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi penolong yang menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kuasa Injil yang menjadi kekuatan Tuhan mampu mengubah kita. Bukan cuma ilmu pengetahuan yang kita tahu, yang kita mengerti, tapi tidak mengubahkan. Nah pada saat kita punya hati yang rindu sungguh-sungguh, Tuhan aku masih terikat terus. Setiap kalau saya bangkit, saya jatuh lagi. Nah jangan kita memandang jangan kita memandang bahwa memang kita tidak mampu Bapak Ibu. Selama kita memandang diri kita, selama itu kita tidak pernah bangkit dan berubah. Mari kita pandang kepada Tuhan, kita pandang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan yang luar biasa yang mampu mengubahkan. Ambil itu dan baca, jangan jaring alat tidur. Kalau mungkin ngantuk terus, baca terus sampai mengubahkan. Tidak ada yang mustahil. Karena Injil adalah kekuatannya Tuhan. Ini kekuatannya Allah semesta alam loh. Kekuatannya Tuhan dan ada di antara kita Injil ini. Dan mari kita mau terus baca, paksa terus, minta Roh Kudus sebagai penolong. Dan firman Tuhan berkata Roh Kudus adalah penolong yang setia, dan dia akan memampukan kita untuk menjadikan Injil yang membawa perubahan, yang membuat kita jiwa kita semakin luar biasa, kita merasakan kedamaian, kita terus bergairah kepada Tuhan. Amin. Nah Roma 1 ayat 17, tadi ayat 16 Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus berkata dia tidak malu terhadap Injil, dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tidak boleh malu untuk menyatakan tentang Tuhan. Sekalipun dalam keadaan apapun. Mungkin kita mengalami seperti bangsa di Roma yang dianiaya, kita tetap tidak boleh malu. Itu ayat 16. Sekarang ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah di ayat 17 terakhir ini, orang benar akan hidup oleh iman. Kata-kata inilah yang mengubah seorang Martin Luther Bapak Ibu menjadi bapak reformasi. Yang tadinya dia seorang Katolik yang luar biasa, tapi pada saat firman ini berbicara, Roh Kudus berbicara kepada dia, orang benar akan hidup oleh iman. Dari titik itulah dia mulai balik arah dan kembali ke negara Jerman untuk mau
membuat suatu reformasi besar-besaran. Nah, firman ini yang mengubah seorang Martin Luther menjadi bapa reformasi, sehingga kita mengalami perubahan yang luar biasa sampai saat ini. Terus firman Tuhan ini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak, warna merah Bapak Ibu ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Jadi kata iman di ada dua versi yang berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak sama. Bertolak dari iman berbeda dengan memimpin kepada iman. Nah, ini saya bagi dua ya Bapak Ibu, next. Bagi dua, bertolak dari iman. Nah, iman yang ke satu itu bertolak dari iman. Tadi berbicara persetujuan pikiran kita kepada Injil itu. Jadi kepada apa yang Tuhan katakan, kita percaya menerima sesuatu kebenaran atau menerima apa yang dikatakan oleh Injil. Setuju bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta dan juru selamat kita. Nah, ini biasanya kita yang orang Kristen dari lahir ada di iman ke satu ini. Dari kecil kita sudah tahu Yesus Tuhan. Itu siapa pencipta langit bumi? Tuhan Yesus. Dia Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Dia Tritunggal. Nah, kita ada di level iman ini, kita percaya sekali. Kita tahu, bahkan kita menguasai Kejadian sampai Wahyu. Dan bahkan ada orang yang banyak yang akhirnya menjadi sombong karena dia merasa tahu semua tentang Tuhan dan dia percaya. Tetapi biasanya Bapak Ibu di level iman yang ke satu ini, kalau sudah hebat, banyak kan ya hamba-hamba Tuhan, bahkan dosen, terus apalagi ya, udah melayani di mana-mana, ujung-ujungnya murtad. Ya karena ada di level 1 doang, dia hanya batas percaya dan dia menguasai, bahkan dia lebih pintar dari orang yang mungkin dia pengetahuan akurat tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan sampai mati. Dan orang itu tadi yang hanya di level 1, dia hanya percaya, dia tahu, tetapi ujung-ujungnya dia murtad. Nah, ini hanya di level 1 Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti itu, kita hanya ada di level di mana firman Tuhan itu bertolak dari iman. Memang kita mengimani, kita percaya bahwa Yesus Tuhan, bahwa Dia penguasa langit dan bumi, kita menguasai semua firman, ujung-ujungnya akhirnya ketemu cowok yang Islam, masuk Islam. Akhirnya ketemu cewek yang kedudukannya luar biasa, ikutin keyakinannya. Padahal kita tahu banyak kan ya anak-anak Tuhan yang pelayanan dari kecil sampai besar. Banyak banget ya, yaitu karena level dia percaya, dia tahu, bahkan kita bilang, dia itu dulu setia banget tuh melayani. Jangankan dia, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa banyak yang murtad karena hanya ada di level dia percaya dan bahkan dia hafal firman Tuhan, bahkan berdebat di mana-mana. Dia merasa hebat, merasa sombong, akhirnya jatuh karena dia hanya percaya, dia setuju, dia tahu. Nah, ini yang namanya dia beranjak dari mana. Firman Tuhan yang saya bacakan pada siang hari ini, jangan sampai kita cukup di level iman seperti iman yang percaya saja, tapi kita mau ke level yang berikutnya, iman kedua, membangun kehidupan seperti dikehendaki oleh Tuhan, yaitu ketaatan. Menurut dalam arti kita taat, kita menuruti terhadap kehendaknya Tuhan. Ada tindakan nyata dan hubungan yang erat dengan Bapa, yaitu dia ada di level dipimpin oleh iman. Jadi jangan cuma kita percaya, tapi kita ada level dipimpin oleh iman, kita taat, kita punya tindakan yang nyata, kita punya hubungan yang erat dengan Bapa. Kalau kita sudah ada di level ini Bapak Ibu, ini yang membuat kita tidak gampang digoncangkan. Tidak gampang iman kita dipengaruhi, digoyah oleh apapun. Oleh manusia kan ada tiga bagian dia jatuh ya. Kedudukan, harta dan cinta. Tahta, harta dan cinta. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Jadi banyak perempuan yang jatuh karena laki-laki, banyak laki-laki yang jatuh karena perempuan. Nah, biasanya kalau sampai di level iman yang kedua ini tidak mudah digoyahkan Bapak Ibu. Sekalipun pengertian kita mungkin berkurang, gak sehebat orang yang mungkin tadi terlalu menguasai, tapi karena kita sudah dapat level taat kepada Tuhan, kita mau taat, kita menjalin hubungan sama Tuhan, kita tidak mudah digoyahkan tentang apapun juga. Sekalipun kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kita sukacita. Karena apa? Karena Injil sudah menjadi jiwa, Injil sudah menjadi gairah kita, sehingga kita gak punya apa-apa, kita tetap bergairah. Banyak orang yang bergairah kalau dia punya uang. Bahkan dia bergairah kalau dia punya mobil, lebih bergairah kalau punya rumah yang mewah. Ada orang yang bergairah hanya materi, tapi biarlah kita ada di level iman yang bergairah karena Injil.
Kalau kita sudah di level ini, bahwa Injil menjadi gairah kita, Injil menjadi jiwa kita, Injil menjadi kekuatan kita, tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga dalam kelemahan-kelemahan kita pribadi. Kita punya kelemahan pasti, tapi kalau kita sampai di level iman kedua, kita dipimpin oleh iman, beranjak dari iman terus kita dipimpin oleh iman. Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidup sesuai yang Tuhan mau. Dan kita tidak bisa langsung ke iman kedua, kita harus yang iman pertama Bapak Ibu. Ya jangan kita saya mau kedua aja, pertama enggak deh, aku gak usah ngerti-ngerti. Kita perlu yang pertama Bapak Ibu. Ya sama seperti kalau yang sudah menikah ya, ada yang mungkin nikah tanpa dia mengenal dulu. Gak mungkin ya, tiba-tiba lihat kita kawin yuk, nikah yuk, kan gak mungkin. Dia harus kenal dulu, dia tahu dulu, bahkan dia tahu dari keluarga bebet bobot bibitnya, dia tahu mungkin opung-opungnya. Nah baru dia mulai ambil tindakan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Nah seperti itu, jadi tidak bisa kita langsung, wah udah kedua, kita harus mengerti firman juga. Kita harus baca firman juga dari Kejadian sampai kita terus minta Roh Kudus untuk membuat kita mengerti, memahami. Baru kita mulai belajar untuk bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Nah ini yang ada di level bertindak seperti Abraham, sehingga Abraham menjadi bapak orang beriman. Sehingga tindakan Abraham dinilai oleh Tuhan menjadi suatu kebenaran. Jadi pada saat kita mulai, gak harus yang besar-besar, hal-hal kecil kita belajar, kita mau bertindak untuk ikutin apa yang firman Tuhan katakan, maka di situ nanti Tuhan akan melihat dan menilai menjadi suatu kebenaran yang luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Orang yang memiliki iman karena memiliki kualitas hubungannya dengan Tuhan. Nah ini hubungan, kalau ada iman kedua tadi, kita sudah memiliki kualitas iman yang luar biasa karena kita sudah terus berhubungan dengan Bapa, kita taat kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi orang yang memiliki iman karena memiliki kualitas hubungannya dengan Tuhan. Baik iman pertama dan kedua itu kita butuhkan Bapak Ibu. Jangan cuma aku kedua aja, enggak, pertama dan kedua. Kita perlu mengerti firman, kita perlu membaca terus supaya kita kenal. Gak mungkin kita langsung kedua kalau kita tanpa mengenal. Gak mungkin langsung kalau ada sesuatu yang kita pilih jurusan, gak mungkin kita langsung main pilih-pilih. Banyak orang yang akhirnya gak mikir langsung milih, akhirnya ujung-ujungnya dia sama dengan yang menikah juga. Gak mau persiapkan diri, benar-benar gak belajar sungguh-sungguh, ujung-ujungnya mau cerai aja terus gitu ya. Yang mungkin tidak banyak belajar tentang bagaimana kehidupan menikah dan lain sebagainya. Jadi maksudnya dalam firman Tuhan ini, mari kita terus belajar sungguh-sungguh sehingga kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi iman yang kedua baru kita memiliki kualitas yang luar biasa karena ada hubungan sama Tuhan. Amin. Iman yang pertama adalah persetujuan pikiran untuk percaya. Nah, jangan kita merasakan ada firman Tuhan yang bilang lain, cukup percaya saja kau akan selamat. Memang iya ada, tapi itu case-case khusus seperti orang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan. Case khusus dia percaya langsung di Firdaus. Jangan wah yang disalibkan aja percaya cukup. Nah ingat Bapak Ibu, beda case, jangan sampai kita langsung hanya percaya aja. Akhirnya pada saat ada goncangan terjadi, nah kita langsung ditiupkan. Baru angin sepoi bukan angin topan. Angin sepoi langsung babelur. Nah karena hanya percaya doang, gak ada tindakan yang mau lebih lagi kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang lain, kalau kita cuma sampai di level percaya, kita sama levelnya dengan iblis Bapak Ibu. Kenapa? Firman Tuhan di Yakobus 2:19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Nah tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bayangin setan bukan cuma percaya, sampai gemetar. Mereka percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan besar, dia luar biasa. Dia penguasa langit dan bumi. Dia bukan cuma percaya tapi dia gemetar ketakutan. Gak mau main-main, dia gak mau main hadapin Tuhan. Kalau dengar nama Tuhan dia gemetar, dia ketakutan. Nah kita kadang-kadang kan terlalu main-main, boro-boro kita gemetar. Kita merasa percaya terus main-main. Nah kalau kita semua sampai di level di iman pertama, bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan, kita ada di level seperti ini. Bahkan iblis lebih gemetar. Makanya firman Tuhan yang datang pada siang ini mau bukan cuma level percaya saja, tetapi kita mau bertindak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi firman Tuhan saya tidak memperpanjang Bapak Ibu, biarlah pesan Tuhan next. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Injil ada kekuatan Allah, kita harus tahu itu.
Jangan sampai kita lepas dari Injil, karena ini satu kekuatan yang tidak ada kekuatan lain yang sama seperti ini. Sehingga jangan sampai hanya gara-gara hal-hal duniawi kita meninggalkan Injil. Karena itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kedua, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa agar mereka percaya diselamatkan. Inilah perintah Bapak Ibu. Kalau kamu punya teman, doa sama Tuhan, Tuhan gimana caranya supaya saya menginjili teman saya. Roh Kudus akan membantu untuk menyatakan. Ketiga, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak atau berawal dari iman dan memimpin kepada iman. Kita tidak cukup percaya kepada Tuhan, tidak cukup kita mengerti kejadian sampai wahyu, bahkan kita masih hebat untuk kita menjadi hebat untuk menyampaikan firman, tapi mari kita dituntun lagi kepada iman berikutnya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas iman, yaitu yang punya hubungan sama Tuhan dengan baik. Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Tuhan kami, juru selamat kami, yaitu firman Tuhan yang hidup. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah Injil itu kekuatan kami dalam kami menghadapi setiap hari-hari hidup kami. Tuhan, biarlah roh hikmat dari Engkau, Roh Kudus, memampukan kami bukan cuma hanya mengerti saja, tetapi mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami memiliki hubungan yang kualitas dengan Engkau, sehingga kami memiliki iman yang tidak bisa digoyahkan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Oh, mereka pulang tidak seperti mereka datang Tuhan. Mereka pulang membawa iman, pengharapan dan kasih Tuhan. Berkati setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memiliki pribadi-pribadi yang rindu, yang bergairah Tuhan, untuk menyatakan tentang Injil-Mu kepada setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian kemuliaan bagi Engkau di tempat yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Setiap kita diberkati, katakan amin. Tuhan berkati.